Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Ananda Wahyu Agustin dari kelas Akuntansi B NIM 2020120072 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai praktik manajemen di lingkungan global. Nah, dalam praktik manajemen di lingkungan global ini kita akan pelajari tentang 3 poin penting. Yang A adalah memahami lingkungan global, yang B menjalankan manajemen di lingkungan global, dan yang C adalah berbisnis secara global. Latar belakang masalah, ada manajemen. Nah, apa sih itu manajemen? Manajemen atau pengelolaan adalah sebuah aktivitas yang melibatkan koordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan orang lain sehingga pekerjaan tersebut dapat terselesaikan. Nah, dalam manajemen ini kita akan pelajari berbagai hal yang berkaitan dengan skill atau keahlian serta penerapan-penerapan sebagai seorang manajer baik di lingkungan nasional maupun internasional atau biasa disebut dengan global. Global adalah artinya menyeluruh, di mana seorang manajer diwajibkan dapat berpikir secara kritis, bisa mempunyai keputusan yang tepat dan membawa dampak positif. Nah, globalisasi ini dapat memacu produktivitas, inovasi sebuah perusahaan. Globalisasi ini juga punya dampak positif, salah satunya adalah perusahaan mudah masuk dalam pasar global untuk bersaing. Namun untuk mendapatkan itu semua tentunya tidak mudah. Seorang manajer harus mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang luas sehingga perusahaan yang ditanganinya itu dapat berhasil. Salah satu caranya yaitu kita dengan mempelajari manajemen. Yang A adalah memahami lingkungan global. Nah, apa yang dinamakan dengan lingkungan global? Lingkungan global merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita atau yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan baik secara langsung ataupun tidak yang memiliki hubungan peningkatan keterkaitan. Nah, dan ketergantungan antar bangsa di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, budaya, dan perjalanan, dan bentuk-bentuk lainnya sehingga batas negara semakin sempit. Nah, sifat yang paling penting mempengaruhi lingkungan global adalah perdagangan global. Perdagangan global sendiri adalah sebuah aktivitas dagang yang dilakukan antar negara dengan negara lain. Nah, dalam memahami lingkungan global ini ada dua yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu Persekutuan Perdagangan Regional, dan yang kedua adalah World Trade Organization. Yang pertama ada Persekutuan Perdagangan Regional. Yang poin A ada Uni Eropa atau European Union, biasa disebut dengan EU, merupakan sebuah persekutuan ekonomi dan politik dari 27 negara demokratis di Eropa. Nah, tahun berdiri EU ini tahun 1992 dengan keanggotaan awal ada 12 anggota dan yang termasuk anggota baru ada Kroasia, Masedonia, dan Turki. Motivasi mendirikan Uni Eropa ini adalah memantapkan kembali posisi ekonomi di wilayah ini, maksudnya wilayah Eropa, terhadap Amerika Serikat dan Jepang. Yang kedua ada North American Free Trade Agreement dan perjanjian lainnya di wilayah Amerika Latin atau biasa disebut dengan NAFTA. Nah, NAFTA sendiri ini merupakan sebuah kelompok organisasi atau perusahaan yang disepakati oleh pemerintah negara Meksiko, Kanada, dan Amerika. NAFTA sendiri atau North American Free Trade Agreement merupakan sebuah blok dagang terbesar sampai 2008. Nah, seperti Amerika Serikat yang sampai saat ini masih menguasai di perdagangan dunia, walau akhir-akhir ini tergeser oleh Cina. Maka dari itu, Amerika Latin membentuk blok perdagangan bebas untuk mengimbangi keberadaan NAFTA. Yang C ada Association of South Asian Nations atau biasa kita sebut dengan ASEAN. Nah, ASEAN ini tentu tidak asing lagi bagi kita. ASEAN adalah kelompok dagang dari 10 negara di Asia Tenggara. Wilayah ASEAN ini meliputi 566 juta dan GDP gabungan sebesar 737 miliar dolar. Keberadaan ASEAN saat ini semakin diakui dengan kemajuan perekonomiannya yang diyakini akan mengimbangi bahkan bisa menyaingi pengaruh EU atau NAFTA. Yang kedua ada World Trade Organization. Nah,
Di negara-negara yang ada di dunia ini, terdapat beberapa bagian juga yang membuat aliansi dagang. Selain negara-negara di atas yang telah kita bahas tadi, tentu masih terdapat aliansi dagang lainnya. Antara lain yang pertama ada Uni Afrika atau African Union, biasa kita sebut dengan AU. Dan yang kedua ada South Asian Association for Regional Cooperation atau SAARC, yang berada di wilayah Asia Selatan dan lain sebagainya. Nah, dalam perdagangan internasional tentu ada perilaku yang tidak profesional, kecurangan-kecurangan antar negara yang terlibat dalam perdagangan global. Nah, maka dari itu untuk menangani sebuah kecurangan-kecurangan antar negara dalam perdagangan global, dibentuklah sebuah lembaga yang secara hukum ditaati oleh semua negara yang terlibat dan memberikan peraturan yang menertibkan jalannya proses perdagangan internasional. Nah, lembaga yang secara hukum itu dinamakan dengan WTO atau World Trade Organization. Tujuan dari WTO sendiri adalah menolong negara-negara untuk menjalankan perdagangan melalui sebuah sistem aturan dagang. Yang B adalah menjalankan manajemen di lingkungan global. Manajemen yang biasa kita sebut dengan pengelolaan, artinya seorang manajer ini harus mampu dan dapat mengelola serta menjalankan perusahaan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam menjalankan proses manajemen, terutama di lingkungan global, kita harus melihat berbagai aspek dan sudut pandang untuk mencapai sasaran yang tepat. Yang pertama ada lingkungan politik dan hukum, yang kedua ada lingkungan ekonomi, dan yang ketiga ada lingkungan kebudayaan. Yang pertama, lingkungan politik atau hukum. Nah, politik sendiri merupakan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Sedangkan menurut KBBI, hukum merupakan sebuah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Nah, sistem politik yang dimaksud di sini adalah sistem pemerintahan dari sebuah negara. Ada dua dimensi yang digunakan untuk mengukur sistem politik, yaitu kolektivisme dan demokrasi. Nah, kolektivisme ini merupakan sebuah sistem yang mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Sedangkan demokrasi merupakan sistem politik yang mengarah pada ketentuan bahwa pemerintahan ini dilakukan oleh orang-orang yang dipilih melalui pemilihan, dan lawan dari demokrasi sendiri adalah totalitarianisme. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang lingkungan ekonomi. Nah, lingkungan ekonomi sendiri merupakan sebuah kondisi ekonomi di negara tempat organisasi internasional beroperasi. Nah, seorang manajer juga harus mampu memahami isu-isu atau masalah-masalah yang ada di lingkungan ekonomi secara global. Nah, dalam lingkungan ekonomi ini ada dua sistem yang perlu kita pahami. Yang pertama, ekonomi pasar bebas, dan yang kedua, ekonomi berencana. Yang pertama adalah ekonomi pasar bebas atau free market economy, merupakan sebuah sistem perekonomian di mana individu dan perusahaan swasta ini membuat keputusan penting terkait dengan produksi dan konsumsi. Sedangkan yang kedua ada ekonomi berencana atau planet economy, merupakan sistem ekonomi yang segala sesuatunya tentang ekonomi diatur oleh pemerintah pusat. Nah, sehingga dalam sistem ekonomi berencana ini, pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, masalah pengangguran, dan masalah ekonomi lainnya. Jadi, kesimpulan ekonomi berencana ini bahwa semua pergerakan ekonomi ada di tangan pemerintah. Yang ketiga, lingkungan kebudayaan. Nah, kebudayaan merupakan salah satu faktor penting bagi seorang manajer dalam menjalankan suatu bisnis. Nah, riset menyimpulkan bahwa budaya nasional lebih berpengaruh ketimbang budaya organisasi. Budaya nasional itu apa? Budaya nasional merupakan sebuah prinsip dan sikap dari warga di negara tertentu yang membentuk perilaku dan keyakinan mereka mengenai hal-hal yang penting bagi mereka. Setelah itu kita akan mempelajari tentang poin yang C, yaitu berbisnis secara global. Nah, bisnis adalah suatu kegiatan memperjualbelikan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh laba. Dalam ilmu ekonomi, bisnis juga
biasa disebut dengan sebuah organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Nah, setelah kita mengetahui cara berbisnis secara global ini, kita juga perlu mengetahui tentang tipe-tipe perusahaan internasional. Ada 4 tipe perusahaan internasional. Yang pertama ada perusahaan multinasional atau multinational corporation atau biasa disebut dengan MNC. Nah, perusahaan internasional ini merupakan sebuah perusahaan yang menjalankan desentralisasi manajemen dan keputusan-keputusan lainnya ke negara lokal. Yang kedua, perusahaan multidomestik atau multidomestic corporation merupakan sebuah perusahaan yang menjalankan desentralisasi manajemen dan keputusan-keputusan lainnya ke negara lokal. Yang ketiga, ada perusahaan global atau global company, merupakan sebuah perusahaan internasional yang menetralisir manajemen dan keputusan-keputusan lainnya di negara asal. Dan yang terakhir ada organisasi transnasional atau tanpa batas wilayah, biasa disebut dengan transnational or borderless organization, merupakan sebuah perusahaan yang mengeliminasi halangan geografis artifisial. Nah, setelah mengetahui tipe-tipe tadi, kita juga harus mengetahui cara berorganisasi go internasional. Seorang manajer pertama-tama harus masuk ke pasar global atau global outsourcing, yaitu sebuah investasi minimal dengan mengumpulkan bahan mentah atau tenaga kerja di seantero dunia berdasarkan biaya termurah. Sedangkan setelah memasuki pasar global, seorang manajer harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengekspor dan mengimpor. Yang kedua, kegiatan memberi lisensi. Yang ketiga, ada membentuk waralaba. Yang keempat, ada aliansi strategis. Dan yang kelima adalah cabang luar negeri atau foreign subsidiary. Yang pertama, kegiatan mengekspor dan mengimpor. Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan kata-kata berikut. Nah, mengekspor artinya kita menjual barang atau jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Sedangkan mengimpor kita adalah mendatangkan suatu komoditas barang atau jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Kegiatan ini umumnya mengandung investasi dan resiko yang minimal, sehingga banyak bisnis kecil yang sering memakai cara ini untuk berbisnis secara global. Yang kedua, memberi lisensi, merupakan sebuah pemberian izin dari pemilik barang atau jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan. Yang ketiga, membentuk waralaba, sebuah perjanjian yang mengikat dua belah pihak, di mana satu pihak dalam perjanjian ini mendapatkan hak untuk memanfaatkan kekayaan intelektual, termasuk menjual barang dan jasa dengan memberi imbalan kepada pihak lainnya berdasarkan perjanjian tertentu. Yang keempat, aliansi strategis, merupakan sebuah hubungan antara beberapa kelompok yang memiliki visi dan misi sama serta memiliki beberapa bidang bisnis. Nah, aliansi strategis ini pada dasarnya sebuah perkumpulan beberapa orang atau kelompok atau biasa juga disebut dengan organisasi yang memiliki tujuan yang sama. Kemudian yang kelima, cabang luar negeri, merupakan sebuah investasi langsung di luar negeri dengan mendirikan bangunan atau kantor yang tersendiri dan independen. Manajemen cabang ini bisa berupa organisasi multidomestik atau global. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dalam bab praktik manajemen di lingkungan global ini, yang pertama adalah lingkungan global sangat mempengaruhi terhadap jalannya suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan bisnis. Yang kedua, seorang manajer ini membawa peran penting dalam perusahaan, di mana seorang manajer harus mampu mengontrol dan membawa pengaruh bagi kemajuan perusahaan, perekonomian dunia, serta mengenali lingkungan dan budaya yang dituju untuk pemasaran barang dan jasa secara global dan menyeluruh. Kemudian yang ketiga, bisnis internasional dengan menerapkan strategi yang tepat mampu memperoleh keuntungan atau laba yang tinggi. Sekian penjelasan dari saya mengenai praktik manajemen di lingkungan global. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.